Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan dengan NIM 1910417051. Saya kelas F, jurusan manajemen semester 5. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video record yang diberikan oleh materinya yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim, SESN, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen pada semester 5 ini. Adapun materi yang beliau berikan yaitu proses pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen terhadap dua pemilihan alternatif atau lebih, contohnya yaitu belanja online atau belanja di toko, pembelian produk atau memakai jasa, pembelian nasional atau membeli merek internasional, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk tersebut. Kemudian pengambilan keputusan konsumen berdasarkan pada proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsangan. Ini yaitu dapat dikatakan pemasaran dari perusahaan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian, sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor rasional maupun sosial. Konsumen respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluar dapat berupa keputusan pembelian ataupun tidak melakukan pembelian. Model pengambilan keputusan yaitu ada namanya internal influence, yaitu frame market influence, yaitu ada 4: produk, promotion, features, channel of the distribution. Kemudian ada selectoral environment, ada namanya family, internal survey, order, organization, convey, social class, dan social tool dan fitur. Kemudian internal influence yaitu net consumption, production, share, evaluation of the statistic. Kemudian ada namanya psychological food, motivation, perfection, personality, learning, altitude. Model kepuasan yang merupakan ada 4 pandangan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut dengan teori manusia ekonomi. Untuk melakukan rasional dalam arti ekonomis, seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberikan peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan kerugian, dan mampu mengenali suatu alternatif terbaik. Pandangan positif menggambarkan konsumen sebagai orang dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dari usaha promosi para pemasaran. Dalam pandangan positif, para konsumen dianggap sebagai pembelian yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kepuasan pemasaran. Pandangan kognitif, dalam hal ini konsumen dipandang sebagai pengelola informasi yang mencari mengevaluasi informasi sebagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan konsumen, dan akan menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Pandangan emosional, keputusan didasari pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu ada karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan emosional tidak rasional. Berarti penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli atau tidak dapat memberikan kepuasan emosional adalah kepuasan yang sangat rasional. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah yang luas.
konsumen tidak mempunyai kriteria mapan untuk menilai kategori produk ataupun merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus menyampaikan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan antara berbagai merek. Yang ketiga, perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk, serangkaian kriteria yang ditetapkan sebagai baik untuk menilai berbagai merek yang sedangkan mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin mencari informasi tambahan dalam suatu situasi lain merek. Hal ini meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Tipe-tipe laku pembelian ada: pertama, pembelian yang tak terencana. Adalah pembelian terencana dalam arti pembelian yang terencana adalah pembelian terencana dalam arti sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan sejenis brand yang dibeli, misalnya sebelum pergi ke supermarket sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana dan arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu tapi belum tahu memiliki brand yang mana. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis yang manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyukai bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menetapkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen menurut Wilbur dan Riley, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, harapan pelanggan dapat terpenuhi mengikuti produk dan yang dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Definisi kualitas produk terbagi menjadi 8. Yang pertama, performansi, victories, reliabilitas, konfirmasi, daya tahan, survivability, estetika, dan persepsi kualitas. Komponen kepuasan konsumen yang pertama, respon. Tipe dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Fokus pada informasi objek disesuaikan pada beberapa standar. Waktu respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas yaitu loyal terhadap produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif, berusaha menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Elemen kepuasan konsumen yang pertama, expectation, performance, yang ketiga, conversion, yang keempat, conversion atau disconfirmation, dan kelima, discrepancy. Strategi kepuasan konsumen, ada 2 strategi pembelian. Strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu strategi menyerang yang bersikap agresif dan menjerat pelanggan. Agresif dalam arti memiliki persiapan menyerah yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Strategi defensif atau pertahanan, strategi ini mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkat positif dan pelayanan yang dimiliki. Macam-macam jenis kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian dari suatu produk. Kepuasan psikolokal, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model
Teori yang pertama, diskriminasi positif. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Konfirmasi sederhana yaitu berfungsi seperti yang diharapkan. Konfirmasi negatif yaitu berfungsi lebih dari yang diharapkan. Kemudian ada namanya yang terbagi menjadi rangkaian struktur yang dari tipe-tipe kepuasan konsumen. Yang pertama, pengalaman, rekomendasi jadi good tular, rekomendasi pemasaran, pengetahuan akan merek pasaran. Yang terjun langsung menjadi ekspektasi dan kritik pertomis bagian proses perbandingan. Kemudian ada namanya tuh proses perbandingan antar yaitu private performance, dan ada kemudian perbanding antara profit informasi profit informasi. Selanjutnya, tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan atau stress dan nervous berdasarkan emosi positif terhadap penyediaan jasa. Minat berlaku untuk memilih lagi menyediakan jasa yang bersangkutan. Ada namanya dibanding customer satisfaction, stable customer satisfaction, reduced customer satisfaction, stable customer dissatisfaction, demanding customer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan pelanggan. Kotler mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu complaint and substitution system atau sistem ketuhanan dan saran, good solving atau pembelian bayangan, lalu customer analysis, analisis konsumen Braille, consumer satisfaction survei kepuasan pelanggan, discrete yang dibagi menjadi 2 lagi, discrete satisfaction, discrete satisfaction. Sekian dari video record penjelasan dari materi yang diberikan Bapak Adi Mursalin, SLSM. Apabila ada kata ataupun yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.